Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hera Agustian. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi terkait program kartu prakerja lagi tentunya, yaitu mengenai perundang-undangannya sobat. Karena banyak banget dari sobat-sobat yang bingung nih, Bang, saya sudah menerima bantuan ini, apakah saya jika menerima kartu prakerja akan disuruh mengembalikan dana insentif dan juga dana pelatihan? Dan ada lagi yang bertanya, Bang, saya itu bekerja, apakah saya bisa menerima bantuan tersebut? Ada lagi juga yang tanya, Bang, saya masih sekolah nih, tapi saya juga freelance, apakah saya bisa mendapatkan program kartu prakerja? Nah, dari sini saya akan menjabarkan dan saya akan mencari sumber yang benar-benar dari undang-undang sobat. Jadi bukan katanya tetapi benar-benar dari undang-undang. Maka dari itu saya akan menjabarkan semua orang yang berhak mendapat program kartu prakerja dan orang yang tidak boleh mendapatkan kartu prakerja, dan siapa saja yang wajib mengembalikan dana insentif beserta uang pelatihan. Sebelum masuk dalam videonya, alangkah lebih baik dong bagi sobat yang baru saja gabung dalam channel saya untuk subscribe channel saya. Ingat sobat, subscribe itu gratis, jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Jadi perlu kita ketahui bahwa kartu prakerja itu sudah memiliki payung hukum ya sobat, dari Perpres tahun 76 tahun 2020. Nah, kita akan melihat dari undang-undang tersebut mengenai orang yang tidak boleh menerima bantuan ataupun orang yang wajib mengembalikan dana dari prakerja ya sobat. Oke, di sini saya akan cek sobat. Kita langsung masuk dalam pasal 30C. Kenapa kita nggak dari atas, Bang? Karena di sini kita akan langsung saja membahas supaya tidak terlalu panjang ya sobat. Kita langsung bahas ke pokok inti permasalahan sobat. Siapa saja yang berhak dan siapa saja yang nggak berhak untuk mendapatkan kartu prakerja, dan siapa saja yang akan diwajibkan untuk mengembalikan kartu prakerja. Kan intinya seperti ini sobat. Baiklah, di sini kita langsung masuk dalam pasal 31C. Penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan atau dana insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan insentif tersebut kepada negara. Nah, ini akan kita lihat ya sobat. Selanjutnya nomor 2, dalam hal penerima kartu prakerja tidak mengembalikan biaya pelatihan atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 60 hari, manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja sobat. Oke, jadi di situ kita bisa lihat ya, jika selama 60 hari ada mungkin nanti akan ada notifikasi ataupun teguran langsung ya sobat. Jadi kita harus segera menanggap itu jika kita dianggap orang yang tidak berhak menerima kartu prakerja sobat. Baiklah, selanjutnya yang 31D. Dalam hal menerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas. Oke, pemalsuan identitas atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wow, jadi sudah dipidana dan juga dituntut ganti rugi sobat. Itu tadi adalah poin yang terpenting, di mana ada yang menyatakan hukuman ataupun pidana kepada kita ya sobat. Selanjutnya kita beralih pasal 3 sobat, seperti yang tercantum dalam pasal 31C tadi sobat. Di sini ya sobat, program kartu prakerja dilaksanakan melalui pemberian kartu prakerja. Oke, jadi selama ini memang masih dalam bentuk elektronik ya, dan 16 digit angka, tetapi untuk kedepannya akan berupa kartu fisik atau enggak kita juga belum tahu. Selanjutnya nomor 2, kartu prakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada pencari kerja. Nah, kartu prakerja itu untuk mencari kerja ya sobat. Selanjutnya nomor 3, selain kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kartu prakerja dapat diberikan kepada A, pekerja atau buruh yang terkena PHK. Yang B, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk, nah jadi ini orang yang bekerja pun bisa sebenarnya sobat. Pekerja atau buruh yang dirumahkan. Yang nomor 2, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya pasal 3 yang poin keempat, pencari kerja dan pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 harus memenuhi persyaratan berikut ini. Warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Itu adalah dasarnya ya. Selanjutnya poin 5 dari pasal 3, kartu prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan kepada, ini dia sobat,
perlu kita perhatikan, kartu prakerja itu tidak bisa diberikan kepada A. Pejabat negara, B. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Aparatur sipil negara, D. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, E. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan F. Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan terakhir G. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, sobat. Ini dia, sobat, yang perlu kita garis bawahi. Jadi jika kita meninjau lagi ya dari pasal 31C ini sudah kelihatan itu ada dasar hukumnya dari pasal 3. Jadi sobat bisa mengecek tuh apa saja yang boleh dan apa saja yang enggak. Selanjutnya yang pasal 31D ya sobat, pasal 31D. Nah ini kan dalam saat kita mendaftar program kartu prakerja kan ada pertanyaan-pertanyaan dasar nih. Apakah Anda sekolah, apakah Anda aparatur sipil negara, apakah Anda dewan pengawas, seperti itu kan sobat. Nah usahakan sobat itu seperti yang saya bilang dulu sobat, jawablah sejujur-jujurnya supaya tidak ada masalah di belakangnya. Maksudnya ini sobat, karena di sini telah kita ketahui lah, karena ada payung hukum dari program kartu prakerja sobat. Jadi seperti ini dari pasal 31C, kita itu tidak boleh memasukkan identitas lah intinya. Kita tidak boleh memasukkan identitas. Jadi kita harus wajib banget kita menjawab sejujur-jujurnya. Baiklah, sampai di sini jelaskan sobat siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan program kartu prakerja. Jadi jika ada yang bertanya, Kak, ibu saya sudah mendapatkan BLT nih, Kak, ibu saya sudah mendapatkan PKH, Kak, terus ada lagi yang Kak sudah mendapatkan bantuan dari desa, apakah bisa ikut program kartu prakerja? Oke sobat, kalau masalah ikut ya sobat, masalah ikut itu kan ada persyaratannya saat kita mendaftar. Apakah warga negara Indonesia, misalnya apakah berusia 18 tahun, apakah tidak sedang bersekolah. Nah jika syarat itu terpenuhi silahkan daftar, nggak masalah. Tetapi masalah yang menentukan lolos atau enggaknya itu kan dari pihak manajemen prakerja ya sobat. Jadi ingat sobat, yang menentukan dari pihak manajemen prakerja. Dan dari program kartu prakerja pun tidak ada pertanyaan yang menyatakan apakah penerima BLT, apakah penerima PKH. Nah, kan nggak ada seperti itu. Asalkan kita menjawab dengan terus terang, jujur, itu nggak akan terjadi masalah sobat. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya ya sobat. Di sini sangat saya merekomendasikan sekali bagi orang yang mendaftar prakerja itu kalau bisa ya sobat, itu benar-benar orang yang mencari kerja ataupun orang yang bekerja ingin meningkatkan kompetensi. Itu adalah sangat rekomendasi sekali. Karena apa? Biar tepat sasaran, supaya apa yang menjadi sasaran utama dari pemerintah itu benar-benar tercapai gitu loh sobat. Makanya ada evaluasi dari prakerja saat kita menerima insentif. Seperti itu sobat. Mudah-mudahan info ini dapat bermanfaat untuk sobat semua ya. Jadi bagi kalian yang kemarin bingung apakah bisa, apakah nanti jika menerima mengembalikan, kita sudah ada dasar hukumnya. Sobat bisa cari saja ya, nanti saya akan kasih linknya untuk baca-baca, boleh itu. Jadi kita pelajari lebih dalam saja coba. Jangan sampai katanya ini, tapi tanpa berlandaskan hukum, tanpa payung hukum yang jelas. Sobat, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan memberikan informasi terbaru mengenai program kartu prakerja. Like dan share pada teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lainnya juga. Oke sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.